Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, seberapa penting sebuah jabatan ketua OSIS untuk Anda? Nah, mungkin jawabannya yaitu itu tergantung niat dan tujuan kita. Kenapa demikian? Karena jika niat kita bagus untuk memajukan sekolah, untuk mengembangkan bakat-bakat siswa, potensi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Rongga ini, itu tidak didasarkan pada jabatan, tapi bagaimana cara kita bertindak dan mengemukakan aspiratif serta pendapat kita. Nah, jadi percuma kalau misalkan kita memiliki jabatan penting, contohnya seperti ketua OSIS, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan atau mengembangkan cara berpikir dan bertindak kita dalam melakukan suatu tindakan untuk tujuan atau pencapaian tertentu. Apalah arti sebuah jabatan jika hanya digunakan untuk memperbesar nama pribadi, hanya untuk popularitas, hanya untuk sebuah nama saja. Namun sebuah jabatan akan sangat penting jika dimaksudkan dengan hal-hal positif, seperti niat kita untuk menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Rongga ini menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, misalnya yang bersih. Nah, dengan cara mengaplikasikan bagaimana kita mampu mengembangkan hal-hal atau potensi-potensi tersebut yang kita inginkan, maka akan terwujudlah suatu pencapaian dengan cara bergotong royong, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kang Aldi. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Anda tidak bisa bertanggung jawab dengan semua program yang telah diiklankan? Apakah itu akan terus menjadi wacana tanpa bukti yang nyata? Oke, sebelumnya kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program kami, dan kami juga di sini akan berkolaborasi dengan anggota, siswa, dan guru. Caranya banyak sekali dan tentunya dengan cara berkolaborasi. Bagaimana kita dapat berinteraksi atau berhubungan yang dapat menimbulkan suatu tujuan yang sama. Nah, seperti misalkan mengembangkan minat bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongga ini menjadi sebuah prestasi, yang dimana prestasi itu menjadi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi sekolah, guru-guru, dan lain sebagainya. Bergotong royong agar tujuan dan pencapaian tersebut dapat diaplikasikan atau terlaksana, mungkin seperti itu. Mungkin itulah jawaban yang dapat kami paparkan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Desari, dan pertanyaannya itu, kenapa Anda membuat banyak program kerja di masa pandemi seperti ini? Bagaimana jika semua program kerja Anda tidak terlaksana karena kita selalu belajar di rumah? Nah, terima kasih. Dan jawabannya yaitu karena di sini kami pasangan nomor 4 memiliki 2 tahapan program kerja. Yang pertama yaitu program kerja jangka pendek. Nah, gunanya untuk situasi seperti ini. Sekarang kan situasinya sedang fluktuatif atau ketidaktetapan situasi kondisi, maka dari itu kami juga menyesuaikan program kerja untuk situasi seperti ini, dan tentunya disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan serta dari lembaga pendidikan juga. Dan di masa pandemi ini juga kami akan berusaha untuk menimbulkan ide-ide baru agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongga ini tidak merasa jenuh dengan keadaan di rumah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sipa Yulia Suryani. Beliau mengajukan pertanyaan, apakah Anda benar-benar ingin sekali menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, atau hanya pansos biar lebih terkenal sama khalayak, atau mungkin hanya sekedar ikut berpartisipasi saja? Jadi untuk saya tersendiri, saya memiliki keterimbangan. Mengapa? Karena di sini saya tidak ingin jabatan. Di sini saya memiliki tujuan ingin mengubah pola pikir saya pribadi tentunya, dan ingin memajukan sekolah SMA Negeri 1 Rongga. Saya ingin mengubah pola pikir saya, mindset saya, bagaimana tentang perkembangan diri saya tentunya, dan juga perkembangan SMA Negeri 1 Rongga ini. Ingin menciptakan hal-hal baru serta pengalaman baru. Dan menurut Kang Aldi? Untuk melatih diri saya sendiri dan untuk bisa memimpin orang lain. Dan yang selanjutnya, ataukah hanya pansos agar lebih terkenal sama khalayak? Dan tentu saja tidak, menurut saya pribadi. Nah, kalau misalkan niat pansos, banyak kok cara lain, tidak dengan cara seperti ini, karena ini mungkin formal untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Rongga. Dan menurut saya ini bersifat penting, tidak hanya untuk main-main atau pansos semata. Dan di sini kami juga ikut berpartisipasi serta ingin mewujudkan suatu
keinginan kami tentunya, dan keinginan itu pasti bersifat positif, tidak dengan hal-hal yang lain. Dan yang selanjutnya, ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, Anda mempunyai kewajiban untuk mewujudkan sekolah ke arah yang lebih baik lagi, dan itu tentu apakah Anda sanggup memimpin semuanya, baik di akhirat maupun di dunia. Tentu saja insya Allah sanggup, meskipun dengan keterbatasan yang ada, tapi kami di sini tidak hanya berdua, kami juga mungkin akan meminta bantuan atau melibatkan siswa-siswi lainnya serta guru-guru di sini, dan itu mungkin suatu amanah juga bagi kami. Maka dari itu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat memajukan sekolah SMA Negeri 1 Rongga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Teh Isma Patona. Nah, beliau mengajukan pertanyaan yaitu mendisiplinkan peserta didik dalam belajar mengajar daring, bagaimana cara Anda mendisiplinkannya? Sedangkan siswa-siswi ini tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi beratus-ratus. Nah, jawabannya yaitu dengan cara mempertegas dan diharuskannya setiap kelas memiliki konsekuensi tertentu. Misalkan salah satu seorang siswa tidak memasuki jam pelajaran tertentu, maka akan mendapatkan konsekuensi. Nah, mungkin seperti itu.